Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan analisis bracket kaliper motor Brakes Performance yang diasuh oleh Bapak Muhammad Ilyas Marzuki MPD, yang beranggotakan kelompok yang pertama yaitu Rizal Maulana dengan NIM 23050754051, dan yang kedua saya sendiri Muhammad Muni Labib dengan NIM 23050754059. Yang ketiga ada Muhammad Alif Raharja dengan NIM 23050754062. Selanjutnya yakni gambar bracket kaliper motor brake performance. Gambarnya seperti kayak gini, selebihnya kayak gini. Selanjutnya itu latar belakang. Industri otomotif khususnya roda 2 terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Tren modifikasi motor semakin populer, tidak hanya untuk estetika tapi juga meningkatkan performa dan keselamatan. Sayangnya banyak produk bracket di pasaran yang kualitasnya tidak konsisten, presisinya rendah, atau bahkan tidak aman untuk digunakan dalam kecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian dari bracket kaliper motor brake performance. Bracket kaliper adalah dudukan kaliper rim motor. Brake performance menyediakan bracket aftermarket berkualitas untuk meningkatkan pengereman dan memudahkan modifikasi. Pemasangan harus sesuai agar aman dan optimal. Selanjutnya yaitu ada keunggulan kompetitif. Yang pertama, memiliki desain presisi menggunakan CNC dan uji kekuatan bahan. Yang kedua, sistem pemesanan fleksibel, ready stock dan custom. Yang ketiga, bahan material premium dan ringan menggunakan bahan aluminium T6. Yang keempat, harga bersaing namun tetap mengutamakan kualitas. Kelima, tim teknis berpengalaman dalam dunia racing dan teknik mesin. Yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama ada demografis. Usia 18 sampai 45 tahun, mayoritas bagi kaum laki-laki dan pengguna motorsport atau modifikasi. Yang kedua, geografis. Terletak di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, serta daerah yang memiliki komunikasi motor aktif. Yang ketiga, psikografis. Konsumen yang peduli performa dan tampilan motor, sering mengikuti tren otomotif atau balap motor. Yang keempat, perilaku konsumen loyal pada merek tertentu, hobi modifikasi motor, sering mengganti spare part untuk upgrade. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk Mas Labib. Saya akan melanjutkan tentang analisis SWOT yang dimulai dari strength. Produk kami memiliki desain presisi dan berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, cocok untuk berbagai macam motor. Yang kedua ada weakness. Merek masih baru di pasar, kapasitas produksi terbatas di awal, butuh waktu untuk membangun reputasi. Yang ketiga opportunities. Tren modifikasi motor yang terus meningkat, peluang ekspor ke negara tetangga, dan dukungan komunitas motor yang masih aktif. Yang keempat ada threats. Persaingan ketat dengan produk impor, ketergantungan pada bahan baku aluminium. Dan yang ketiga fluktuasi harga bahan baku. Dilanjut strategi pemasaran, yang dimana produk bracket kaliper motor dengan material aluminium CNC yang berkualitas, desain ergonomis dan presisi untuk berbagai jenis motor. Yang ketiga, tersedia dalam beberapa pilihan warna dan ukuran. Yang kedua, price atau harga. Strategi harga penetrasi pasar, yaitu sedikit lebih rendah dari pesaing untuk menarik pelanggan di awal. Rentang harga menengah, yaitu kompetitif namun tetap mencerminkan kualitas yang tinggi. Yang ketiga ada place atau tempat. Penjualan kami melalui marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Penjualan langsung ke bengkel, modifikasi, dan komunitas motor. Distribusi ke toko spare part motor lokal. Di sini ada dua opsi, yaitu secara online dan secara tatap muka kepada konsumen. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi melalui media sosial, yaitu Instagram, TikTok, YouTube, dengan konten modifikasi motor. Sponsorship pada event otomotif lokal. Diskon awal peluncuran produk dan program referral. Di sini ada rencana operasional, yang dimana desain produk
yaitu menggunakan software CAD atau Computer Aided Design untuk merancang model bracket yang sesuai dengan berbagai jenis motor. Yang kedua, desain divalidasi melalui simulasi dan prototipe. Yang kedua, dilakukan pemilihan bahan, yaitu bahan utama aluminium T6 karena ringan dan tahan panas. Yaitu yang kedua, pemilihan dari supplier lokal atau logam CNC yang terpercaya. Yang ketiga, proses CNC milling, yaitu menggunakan mesin CNC untuk memastikan presisi tinggi dalam dimensi dan bentuknya. Dan proses ini dilakukan oleh operator CNC yang berpengalaman. Dan dilanjut finishing dan anodizing. Finishing permukaan dilakukan untuk menghilangkan bur dan sudut yang tajam. Yang kedua, proses anodizing dilakukan untuk pewarnaan dan pelapisan anti karat. Yang kedua, quality control, yaitu pemeriksaan ukuran, kekuatan, dan hasil anodizing dilakukan sebelum pengemasan. Yang terakhir, pengemasan dan penyimpanan. Produk dikemas dengan plastik wrap, bubble wrap, dan box kecil agar tahan benturan saat pengiriman, dan disimpan di gudang sementara sebelum distribusi. Di sini ada rantai pasokan dan logistik, yaitu pemasok bahan baku. Aluminium batang dibeli dari distributor logam CNC lokal. Pewarna dan anodis chemical dari pabrik kimia lokal atau distributor industri. Dan kedua, pengiriman bahan baku. Bahan diantar mingguan atau bulanan tergantung kebutuhan produksi dan biasanya jarak antar lokasi pembelinya. Yang ketiga, distribusi produk, yaitu dari produk kami melalui jasa logistik pihak ketiga, yaitu JNT, Si Cepat, dan JNE. Barang dikirim langsung ke konsumen online dan bengkel partner, yaitu bengkel-bengkel spare part. Dan yang terakhir, stok kecil disimpan untuk kebutuhan mendesak atau buffer stock. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Alif Rahaja. Waktu tempat dipersilakan. Untuk rencana operasionalnya di faktor kebutuhan SDM dan pembagian tugas di sini bisa dilihat untuk posisi sebagai pemilik atau manajer umum berjumlah 1 orang yang tugasnya mengatur jalannya bisnis keuangan strategi. Kemudian posisi desainer produk berjumlah 1 orang mendesain model dan menyesuaikan bracket. Kemudian untuk posisi operator mesin jumlahnya 1-2 orang mengoperasikan mesin dan produk fisik. Kemudian untuk posisi staff quality control berjumlah 1 orang memeriksa produk sebelum dijual. Untuk posisi staff packing dan gudang berjumlah 1 orang tugas mengemas dan menyimpan produk. Posisi admin penjualan online berjumlah 1 orang mengelola toko online dan komunikasi dengan pelanggan. Untuk waktu operasionalnya, untuk produksi di hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai 5 sore. Kemudian untuk hari Sabtu pukul 8 sampai jam 12 siang. Kemudian untuk penjual online dan admin hari Senin sampai Sabtu dari pukul 8 sampai jam 9 malam. Untuk pengiriman barang dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan jadwal kurir ekspedisi. Untuk estimasi modal awal, kebutuhannya ada bahan baku awal plat atau balok aluminium sekitar 1,5 juta rupiah. Kemudian desain dan pemotongan CNC memakai jasa luar sekitar 3 juta rupiah. Untuk finishing dan anodizing menggunakan jasa luar sekitar 1,5 juta. Peralatan tangan dasar seperti gerinda, bor, dan mengikir kurang lebih 1 juta rupiah. Kemasan produk berupa stiker atau plastik ziplock sekitar 500.000 rupiah. Untuk pemasaran awal seperti SIG, konten foto produk sekitar 1 jutaan. Biaya tak terduga atau cadangan 500.000 dengan total kurang lebih 9 juta. Untuk proyeksi pendapatan dan biaya per bulan, untuk komponen biaya bahan baku aluminium sekitar 50 piece kurang lebih 1,5 juta rupiah. CNC finishing dan anodizing menggunakan jasa luar sekitar 4,5 juta. Untuk kemasan sekitar 250.000, pemasaran digital sekitar 500.000 dengan total 6.750.000. Untuk pendapatan potensial
Harga jual rata-rata per unit 180.000, penjualan 50 unit 50 dikali 180.000 kurang lebih 9 juta. Itu laba kotor 9 juta dikurangi 6.750.000 atau total biaya produksi tadi sama dengan 2.250.000. Untuk break even point dari modal awal 9 juta, laba bersih bulanan estimasi 2.250.000, BEP 9 juta dibagi 2.250.000 dengan kurang lebih 4 bulan. Dengan asumsi semua unit laku terjual tiap bulan, usaha bisa balik modal dalam kurang lebih 4 bulan. Kesimpulannya, bisnis bracket ini hadir sebagai solusi aftermarket yang menggabungkan presisi, kekuatan, dan tampilan estetik dalam satu produk. Keunggulan utama terletak pada desain yang dapat di-custom sesuai permintaan dan pemilihan bahan berkualitas tinggi menggunakan aluminium T6 serta pendekatan produksi efisiensi melalui kolaborasi jasa CNC dan finishing profesional. Dan ini adalah salah satu prototipe kaliber BlackX Performance. Bisa dilihat, ini sudah terpasang pada motor WR155. Sekian, terima kasih.